Halo teman-teman, selamat datang di LNF Trilogy. Pada kali ini, kita akan merunut alur dari sebuah film. Sebelum dimulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2015 silam. Kudo Sayaka adalah seorang gadis pendiam dengan kepribadian tertutup. Hidupnya tidak mudah, seringkali ia menjadi korban bully di sekolah dan tidak memiliki teman. Akibatnya, Sayaka sering berpindah-pindah sekolah. Dia bukan anak tunggal di keluarganya. Ia memiliki dua adik, seorang perempuan bernama Mayumi dan seorang laki-laki bernama Ryuta. Sejak kecil, Sayaka dan Mayumi lebih dekat dengan ibunya karena perhatian ayah mereka lebih tercurah pada Ryuta. Ayahnya memiliki impian besar agar Ryuta menjadi pemain baseball yang profesional. Meskipun begitu, Sayaka selalu merasakan cinta dan dukungan dari ibunya. Suatu hari, saat masih kecil, Sayaka duduk sendirian memandangi kepulan asap pesawat di langit. Tiba-tiba, seorang teman sekolahnya memanggilnya untuk mengambil bola. Namun bola itu mengenai kepala Sayaka, membuatnya terhempas ke tanah. Dengan cemas, ibunya segera mengayuh sepeda menuju sekolah. Guru wali kelas memberitahu bahwa Sayaka sering menjadi korban bully. Karena pihak sekolah tidak mau bertanggung jawab, ibunya memutuskan untuk memindahkannya ke sekolah lain. Namun, di sekolah barunya, Sayaka tetap kesulitan untuk mendapatkan teman. Suatu hari, ketika sedang pergi bersama ibunya, ia melihat beberapa anak perempuan berjalan pulang. Sayaka tampak tertarik dengan seragam mereka yang ternyata berasal dari sebuah sekolah swasta khusus perempuan. Sekolah tersebut memiliki lembaga pendidikan hingga tingkat universitas, sehingga siswa-siswinya dapat melanjutkan pendidikan dengan lebih mudah. Ibunya pun memutuskan untuk mendaftarkan Sayaka ke sekolah tersebut, berharap anaknya bisa lebih bahagia. Di hari pertama sekolah, Sayaka dan ibunya berfoto bersama di depan gerbang. Saat memasuki kelas, 3 murid perempuan tiba-tiba menariknya dan menggulung roknya menjadi lebih pendek. Sayaka bingung, tetapi ketiga murid itu tersenyum, mengatakan bahwa dengan rok lebih pendek, Sayaka akan terlihat lebih manis. Dari situ, hidup Sayaka mulai berubah. Sesuai nasihat ibunya, ia mencoba untuk bersenang-senang dan mencari kebahagiaan. Ketiga teman barunya juga mengajari Sayaka untuk berdandan. Seiring berjalannya waktu, mereka berempat semakin akrab hingga memasuki bangku SMA. Namun, karena mereka jarang belajar, mereka ditempatkan di kelas terburuk di sekolah. Mereka terus bersenang-senang, pergi ke klub malam, hingga sering dikejar oleh guru mereka, yaitu Nishimura. Sayaka tidak peduli dengan ayahnya yang mulai memprotes kebiasaan buruknya atau ibunya yang memperingatinya soal penampilan. Pada tahun kedua SMA, sesuatu terjadi yang mengubah hidup Sayaka. Di dalam kelas, guru Nishimura menemukan sebatang rokok di tasnya. Sayaka dipanggil ke kantor kepala sekolah dan diminta mengakui siapa saja yang terlibat. Tetapi Sayaka tidak mengatakan apapun. Akibatnya, ibunya dipanggil ke sekolah dan Sayaka mendapat hukuman skorsing yang tak tentu waktunya. Ia mulai khawatir tidak akan bisa melanjutkan pendidikan ke universitas. Melihat masa depan Sayaka yang semakin suram, ibunya memutuskan untuk bertindak. Ia mendatangi sebuah tempat kursus dan bertemu dengan guru bernama Subota yang diharapkan bisa membantu mengubah nasib anaknya. Di tempat kursus, ibu Sayaka menceritakan semua masalah yang dialami oleh anaknya. Saat bertemu Sayaka untuk pertama kalinya, Subota terkejut melihat penampilan Sayaka yang cukup minim. Lalu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Sayaka, Subota memberinya tes. Sayaka yang tidak suka belajar mengerjakan tes tersebut dengan asal-asalan. Hasilnya, nilai Sayaka adalah 0. Ini adalah pertama kalinya Subota melihat hasil tes dengan nilai seburuk itu. Tetapi ia tetap optimis bahwa Sayaka bisa berubah dan berhasil masuk universitas yang diinginkannya. Namun, Sayaka sendiri tidak tahu universitas mana yang ingin dia tuju karena passing grade yang tinggi membuatnya merasa ragu. Guru Subota kemudian mengusulkan Universitas Keio, salah satu universitas terbaik di Jepang. Setibanya di rumah,
Sayaka memberitahu ibunya bahwa ia akan mencoba masuk universitas itu. Ia juga berbagi kabar ini dengan 3 temannya. Namun mereka meragukan kemampuan Sayaka, bahkan menganggap pengetahuannya setara dengan anak kelas 4 SD. Sayaka pun memulai kursusnya. Guru Sobota menjelaskan bahwa ia menerapkan metode belajar one-on-one agar setiap masalah belajar Sayaka bisa diatasi dengan lebih mudah, dengan pendekatan yang unik dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Meskipun pada awalnya Sayaka hanya bisa menjawab 1 soal dengan benar, Sobota tetap sabar dan riang mengajarinya. Di rumah, ayah Sayaka yang baru pulang kerja menganggap kursus ini tidak ada gunanya dan hanya membuang-buang uang. Namun ibunya membela Sayaka, percaya bahwa Sobota dapat membantunya. Namun, ayahnya tetap keras kepala, mengatakan bahwa Sayaka adalah kegagalan di keluarganya. Berbeda dengan Ryuta, adiknya yang diharapkannya menjadi sukses. Sayaka yang mendengar hal tersebut merasa termotivasi untuk membuktikan diri, baik kepada ibunya yang selalu mendukungnya maupun kepada ayahnya yang meremehkannya. Singkat cerita, Sayaka kembali bersekolah. Namun, kebiasaan lamanya belum hilang. Ia tertidur di kelas lagi. Guru Nishimura yang melihat itu menegurnya dan meminta Sayaka untuk lebih serius belajar agar bisa direkomendasikan ke universitas oleh sekolah. Sayaka menjawab bahwa ia tidak perlu rekomendasi karena akan berusaha masuk Universitas Keio. Mendengar hal itu, Guru Nishimura dan murid-murid lain langsung meragukannya, bahkan beberapa mulai menertawakannya. Meskipun begitu, Sayaka semakin bersemangat untuk belajar. Ibunya juga melihat perubahan positif pada anaknya dan mulai merasa optimis. Ia memberitahu Guru Sobota tentang perkembangan Sayaka yang mulai belajar dengan cepat. Namun sayangnya waktu yang dimiliki Sayaka sudah cukup terlambat untuk bisa mengejar target masuk Universitas Keio. Mengetahui hal itu, ibunya memutuskan untuk menambah frekuensi kursus menjadi 6 kali dalam seminggu. Namun karena biaya kursus semakin mahal, ibunya meminta izin kepada adiknya Mayumi untuk meminjam tabungannya agar Sayaka dapat terus melanjutkan kursusnya. Lalu suatu malam, Sayaka menyempatkan diri untuk pergi bermain bersama teman-temannya. Meskipun begitu, ia tetap membawa buku pelajarannya, berusaha menjaga ritme belajarnya. Saat mereka akan pulang, teman-temannya mengajak Sayaka untuk pergi ke onsen untuk bersantai. Namun, Sayaka menolak karena merasa waktu untuk belajarnya terlalu berharga. Teman-temannya pun bercanda, mengatakan bahwa mereka akan pergi ke onsen lagi setelah Sayaka berhasil lulus universitas. Namun, tak lama setelah itu, Sayaka tiba-tiba meminta izin untuk istirahat karena merasa pusing akibat terlalu banyak membaca. Ini adalah pertama kalinya Sayaka mengalami hal seperti itu, dan Sobota terkejut karena sebelumnya Sayaka tak pernah mengeluh. Sayaka tampak menyendiri di atap gedung kursus, tampak jenuh dan lelah. Melihat hal itu, Sobota mendatanginya dan mencoba memberinya dorongan moral. Lalu perubahan mulai tampak dari diri Sayaka. Penampilannya pun mulai berubah. Ia mulai datang ke kursusnya hanya dengan memakai jaket dan celana training olahraga. Sejak saat itu, Sayaka mulai belajar lebih serius, bahkan hingga larut malam. Hal ini membuatnya sering tertidur di kelas karena kelelahan. Meskipun begitu, kemajuannya terlihat. Sayaka kini sudah bisa membaca teks panjang dalam bahasa Inggris. Namun untuk pelajaran sejarah Jepang, ia masih kesulitan. Sayaka kecewa karena mendapatkan nilai E saat ujian sejarah. Guru Sobota juga berusaha menghiburnya, mengatakan bahwa Sayaka sudah banyak berkembang, namun masih perlu fokus pada pelajaran sejarah Jepang. Di rumah, ayah Sayaka marah besar saat mengetahui bahwa Ryuta, adiknya, tidak ikut latihan baseball selama seminggu. Ibunya dan Mayumi ketakutan melihat amarah sang ayah, dan Ryuta merasa semakin muak dengan tekanan yang ia hadapi. Ayahnya menjadi semakin emosi, sementara Ryuta yang tidak ingin mendengar apapun lagi pergi ke kamarnya. Sayaka mencoba mengejar dan berbicara dengan adiknya, tetapi Ryuta sudah kehilangan semangat. Ia mengungkapkan kepada Sayaka bahwa impiannya untuk menjadi pemain baseball sudah pupus. Mendengar hal itu, Sayaka merasa sangat terpukul. Beberapa waktu kemudian, Sayaka mengikuti ujian kursus yang kedua. Namun hasilnya tetap sama, ia kembali mendapatkan nilai E. Merasa lelah dan putus asa, Sayaka berniat untuk berhenti belajar. Meskipun ia sudah berusaha keras, hasilnya tetap tidak memuaskannya. Sebelum ia memutuskan untuk berhenti, Guru Sobota menyarankan agar Sayaka pergi ke Tokyo.
dan mengunjungi Universitas Keio. Namun, Sayaka menolak karena merasa itu hanya akan sia-sia. Sejak saat itu, Sayaka lebih sering berdiam diri di rumah, menjadi semakin pendiam. Lalu suatu hari terdengar teriakan ayahnya dari luar. Sayaka segera turun dan melihat ayahnya yang mengamuk, memukul Ryota karena telah keluar dari tim baseball. Ibunya yang sudah tidak tahan lagi mengambil tongkat baseball dan memecahkan kaca mobil ayahnya. Sayaka pun bergegas mengejar Ryota, yang ternyata sedang berkumpul dengan preman jalanan. Sayaka mencoba menasihati Ryota, namun Ryota menolak mendengarkan. Ia berkata bahwa apapun yang ia lakukan tidak akan ada artinya. Meskipun ia terus berusaha, hasilnya selalu mengecewakan. Ryota juga menyinggung Sayaka, mengatakan bahwa meskipun Sayaka berusaha, hasilnya tidak berubah. Perkataan Ryota membuat Sayaka merasa tersinggung dan sakit hati. Namun ia tetap berusaha menenangkan adiknya. Singkat cerita, Sayaka memutuskan untuk kembali menemui guru Subota dan mengikuti kursus lagi. Ia ingin terus berjuang demi masa depannya. Beberapa waktu kemudian, Sayaka mengikuti ujian simulasi. Ketika hasil ujian diterima, ia memberikan kertas ujiannya kepada guru Subota. Mereka membukanya bersama-sama. Hasilnya Sayaka mendapatkan nilai C, yang artinya ia berpeluang 50% diterima di Universitas Keio. Setelah itu, Sayaka bergegas mengayuh sepedanya menuju rumah. Setibanya di sana, ia melihat ayahnya sedang membersihkan peralatan baseball milik Ryota. Sang ayah meminta maaf karena selama ini memaksa Ryota untuk bermain baseball dan mengekang pilihannya. Sekarang ia berkata bahwa Ryota bebas menentukan masa depan sendiri. Namun, Ryota merasa bingung dan mengatakan bahwa ia hanya bisa bermain baseball dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sayaka kemudian menghampiri adiknya dan menunjukkan hasil simulasi ujiannya. Ryota tidak percaya melihat hasil ujian kakaknya yang mendapatkan nilai C, yang berarti Sayaka kemungkinan besar bisa diterima di Universitas Keio. Mendengar kabar itu, seluruh keluarganya terkejut dan bahagia. Ibunya sangat bangga atas perjuangan keras Sayaka. Ryota akhirnya tersentuh oleh kegigihan kakaknya dan menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa ia juga akan berusaha lebih keras untuk masa depannya. Sayaka yang terharu memeluk adiknya, merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Keesokan harinya, Sayaka bersiap untuk mengikuti ujian masuk Universitas Keio. Namun tepat di hari ujian, terjadi badai salju yang mengganggu lalu lintas. Sayaka yang memutuskan untuk berjalan kaki ke tempat ujian, tetapi tiba-tiba ayahnya muncul dan berkata bahwa ia akan mengantar Sayaka. Dalam perjalanan, ayahnya mengakui kesalahannya karena selama ini mengabaikan Sayaka. Ia menyadari bahwa Sayaka adalah harapan keluarga mereka dan meminta maaf atas segala kekurangan sebagai ayahnya. Mereka tiba di tempat ujian tepat waktu. Meskipun Sayaka tampak gugup, ayahnya menyemangatinya dan menyuruhnya segera masuk. Dengan dukungan dari keluarganya, Sayaka pun masuk dan mengikuti ujian dengan penuh tekad. Beberapa waktu kemudian, hasil ujian diumumkan secara online. Di rumah, ibu dan Mayumi menunggu dengan cemas di tangga. Sementara Sayaka melihat hasilnya, tiba-tiba terdengar jeritan senang dari Sayaka yang menandakan bahwa ia lulus ujian tahap pertama. Keluarga mereka pun bersorak bahagia. Sayaka segera memberitahu kabar itu kepada guru Subota. Hari itu juga adalah hari terakhir Sayaka belajar di tempat kursus. Sebagai ungkapan terima kasih, Sayaka memberikan sebuah surat kepada guru yang membacanya dengan senyum lebar. Guru Subota lalu memberikan Sayaka sekaleng minuman favoritnya sebagai kenang-kenangan. Meski perjalanan belajar Sayaka di kursus telah berakhir, ia berjanji akan terus berjuang hingga lulus sekolah dan mewujudkan impiannya masuk Universitas Keio. Hari ujian lain pun tiba. Guru Subota terlihat sedang membaca surat dari Sayaka. Sementara itu Sayaka tengah bersiap-siap untuk mengikuti tes ilmu bahasa di universitas. Sebelum memulai ujian, Sayaka berdoa kemudian meminum minuman pemberian gurunya. Sayaka tampak sangat bersemangat saat memulai ujiannya. Namun tak lama setelah ujian dimulai, Sayaka merasa sakit perut yang hebat akibat minuman yang ia konsumsi. Akibatnya ia harus bolak-balik ke toilet, membuatnya kesulitan berkonsentrasi dan tidak fokus pada soal-soal ujian. Setelah ujian selesai, Sayaka kembali ke penginapan dalam kondisi lemas, namun tetap melanjutkan belajar untuk ujian terakhir keesokan harinya. Sayaka mengikuti ujian berikutnya, yaitu tes ilmu politik. Namun ketika hasil tes diumumkan,
Sayaka memberitahu Guru Subota bahwa ia gagal dalam ujian ilmu bahasa sebelumnya. Guru Subota merasa sedih mendengar hal itu, tetapi tetap menyemangati Sayaka untuk tetap optimis menghadapi hasil tes ujian ilmu politik. Lalu Reiji, salah satu teman Sayaka, berharap besar bahwa Sayaka bisa lulus di ilmu politik. Meskipun Guru Subota tidak terlalu yakin karena kelemahan Sayaka dalam menulis esai. Namun mereka semua kagum dengan kemajuan Sayaka selama ini, mengingat ia memulai dari posisi terendah di sekolahnya. Sambil menunggu pengumuman akhir, Sayaka memutuskan untuk bersenang-senang bersama ketiga temannya. Di sisi lain, Guru Subota sibuk menulis surat hingga larut malam. Esok paginya Sayaka langsung membuka hasil pengumuman. Begitu tiba di rumah, ia memejamkan matanya sejenak sebelum melihat hasilnya. Ibunya yang sedang memasak di dapur tampak cemas dan menunggu dengan penuh harapan. Tanpa memberitahukan hasilnya kepada ibunya, Sayaka segera pergi ke tempat kursus. Di sana, Reiji dan Guru Subota sudah menunggunya dengan harap-harap cemas. Bahkan, Guru Subota sudah menyiapkan surat yang ia tulis malam sebelumnya. Sayaka masuk ke dalam ruangan dengan tergesa-gesa, tapi tiba-tiba berhenti saat melihat Guru Subota berlinang air mata. Dengan suara gemetar, Sayaka mengumumkan bahwa ia lulus di Universitas Keio. Ia pun langsung berlari memeluk Guru Subota yang menangis bahagia. Ibu Sayaka yang menerima kabar itu di rumah juga menangis terharu saat memberitahu ayah Sayaka. Mendengar bahwa Sayaka diterima di Universitas Keio, sang ayah tidak bisa menahan rasa bahagianya dan ikut menangis. Waktu berlalu dan tibalah hari kelulusan Sayaka dari sekolah. Di hari yang cerah itu, setelah upacara kelulusan, Sayaka kembali ke rumah untuk berpamitan dengan keluarganya sebelum berangkat ke universitas. Ia melihat kembali foto-foto masa kecilnya yang penuh keceriaan, tersenyum mengenang masa lalunya. Saat berpamitan dengan ayahnya, tiba-tiba Sayaka berlari dan melompat naik ke punggungnya. Dengan bercanda, ia berkata bahwa ia sudah lama tidak digendong oleh ayahnya dan sangat merindukannya. Ayahnya merasa sangat terharu mendengar kata-kata Sayaka. Sayaka juga memintanya untuk tidak membuat sang ibu menangis lagi. Di akhir cerita, Sayaka terlihat sedang duduk di kereta sambil membaca surat dari Guru Subota. Saat ia melihat gurunya dari jendela kereta, Sayaka tersenyum dan melambaikan tangan. Dari lubuk hatinya, Sayaka merasa sangat berterima kasih kepada Guru Subota karena telah mengubah hidupnya. Sang guru pun merasa sangat bangga dan senang bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup Sayaka. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.